Pengkhotbah mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Helen Keller berkata, sendiri kita hanya bisa melakukan sedikit, bersama kita bisa melakukan jauh lebih banyak. Kalimat-kalimat yang memberikan penguatan kepada kita bahwa dengan bekerja sama kita bisa mencapai hal yang lebih besar, hal yang lebih hebat. Namun kalau kita renungkan bersama, kita evaluasi, benarkah setiap kebersamaan itu menghasilkan hal yang lebih baik? Lantas, kebersamaan seperti apakah yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mendapatkan hasilnya maksimal? Mari kita segera pelajari bersama di dalam pemaparan Esprit de Corps tentang cooperation versus collaboration. Shalom, apa kabar teman-teman semua? Senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kembali kepada teman-teman. Dan hari ini kita akan belajar tentang cooperation versus collaboration. Ketika kita bekerja sama dengan orang lain atau ketika kita meminta anak-anak untuk bekerja di dalam kelompok, harapan kita adalah dengan kerjasama tersebut kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi seringkali kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ilustrasinya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Ini ada 4 orang, mereka datang bersama, duduk bersama, dan mereka semua masing-masing bekerja, mengeluarkan apa yang mereka bisa lakukan. Tetapi yang jadi masalah adalah mereka bekerja dengan arah yang tidak sama. 2 dari mereka bekerja ke kiri, 2 di antara mereka bekerja ke kanan. Nah, ini kalau dari ilmu fisika ketika dihitung, maka keseluruhan sistem ini akan menghasilkan gaya total 0 atau resultan gaya 0. Nah, ini berarti bahwa sepeda ini tidak akan bergerak kemana-mana, akan tetap diam di tempat. Dalam situasi yang nyata ini mungkin seperti ketika kita punya 3 atau 4 murid yang datang ke kita dan mengatakan, "Teacher, bolehkah kami bekerja dalam satu kelompok?" Kemudian kita merespon, teacher pertimbangkan dulu ya pembagian kelompoknya, nanti ditunggu ya. Padahal dalam hati kita sudah mengatakan, letting them work together as a group, that's not a good idea. Bukankah hal yang seperti ini juga sering terjadi pada kita, orang-orang dewasa? Nah, untuk bisa mengatasi hal itu, kita perlu meningkatkan level kebersamaan kita, bukan hanya datang bersama, bukan hanya duduk bersama, bukan hanya bekerja bersama, tetapi kita meningkatkan level kerjasama kita ke level kolaborasi. Nah teman-teman, ini adalah ada sebuah checklist yang berisi tentang beberapa kriteria yang membedakan antara kerjasama biasa dengan sebuah kolaborasi. Nah, kriteria yang dipunir cukup banyak teman-teman ya. Untuk memudahkannya, saya mencoba untuk meringkas itu ke dalam satu kata yang mungkin akan lebih mudah untuk kita ingat bersama. Sebuah kolaborasi itu bisa dilakukan kalau kita betul-betul bekerja sebagai sebuah tim. Nah, sekarang marilah kita mencoba memasukkan kriteria-kriteria dalam checklist tadi ke dalam satu kata ini ya, kata tim ini. Nah, huruf yang pertama itu ada huruf T yang artinya untuk kata trust, yang artinya adanya saling percaya satu sama lain di dalam anggota kelompok yang berkolaborasi. Sebuah tim yang baik itu ada rasa saling percaya. Ketika ada rasa saling percaya, semua anggota itu merasa aman. Mereka tidak takut jatuh karena mereka tahu ada teman-teman yang menopang mereka. Mereka tidak takut gagal karena mereka tahu ada teman-teman yang mendukung mereka. Mereka tidak takut sendiri karena ada teman-teman yang menghibur dan menolong mereka. Mereka selalu bersemangat karena ada teman-teman yang mensupport dan memotivasi mereka. Namun yang perlu kita ingat bersama adalah memunculkan rasa percaya ini tidak semudah mengatakan I trust you atau sebaliknya kita mengatakan please trust me. Tidak semudah itu ya. Karena yang pertama, trust is earned, artinya rasa kepercayaan itu harus diperjuangkan. Itu didapatkan ketika kita berhasil melakukan sesuatu. Ya, misalnya kalau saya seorang guru, saya punya supervisor, kemudian supervisor meminta saya untuk mengerjakan RPP dan mengumpulkannya tepat waktu, dan saya membuktikan bahwa saya bertanggung jawab terhadap tugas itu, maka saya mendapatkan kepercayaan dari supervisor saya.
Nah, ketika saya terus melakukan itu secara konsisten, kemudian kepercayaan itu bertumbuh semakin besar sehingga supervisor akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan ketika itu diberikan dan saya memberikan bukti bahwa saya bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, maka kepercayaan itu akan terus bertumbuh semakin besar seiring dengan kerjasama kita dengan supervisor yang terus berjalan begitu. Nah, tetapi yang perlu kita ingat bersama bahwa it is mutual. Artinya ini ada saling gitu ya. Bukan hanya orang yang dipimpin atau bawahan yang berusaha keras supaya mendapatkan kepercayaan dari orang yang memimpin, tetapi seorang pemimpin juga harus berjuang supaya mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Sebagai salah satu contoh adalah pemimpin menjamin bahwa orang-orang yang dipimpin itu merasa aman, merasa diayomi, merasa dilindungi. Ini adalah beberapa tanda yang bisa dilihat jika memang di dalam kelompok itu memang muncul adanya saling kepercayaan, begitu ya. Yang pertama, adanya empati. Empati di dalam hubungan antar individu di dalam kelompok itu. Begitu ya. Empati di dalam mendengar, empati di dalam berbicara, empati di dalam bertindak itu betul-betul dipraktekkan. Nah, empati ini lebih dari sekedar membangun kepercayaan, tetapi empati membuat kepercayaan ini menjadi aktif di antara anggota-anggotanya. Tanda yang berikutnya adalah adanya penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat. Kenapa? Karena dalam anggota tim yang kolaborasinya baik, kemampuan masing-masing anggota tim itu diketahui bersama. Ya, kekuatan masing-masing anggota itu diketahui bersama dan semuanya itu dimanfaatkan secara penuh, diberdayakan secara penuh untuk mencapai tujuan bersama sehingga yang dihasilkan itu menjadi sesuatu yang maksimal. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan poin yang pertama, dan kalau kita lihat bersama poin pertama itu sudah memenuhi beberapa kriteria dalam checklist sebagai berikut. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi dengan poin yang kedua. Itu ada huruf E, itu untuk empowerment, pemberdayaan. Di dalam sebuah tim yang baik kolaborasinya, itu selalu ada pemberdayaan. Ya, tanda yang paling awal dari munculnya pemberdayaan yang berhasil adalah adanya pengakuan kepemilikan visi bersama. Artinya apa? Artinya visi itu tidak hanya dimiliki, tidak hanya dihidupi oleh pemimpin, tetapi dihidupi dan diperjuangkan oleh semua anggota tim. Semua anggota tim sadar bahwa yang dilakukan itu adalah bagian dalam menjalankan visi yang dimiliki bersama. Contohnya kalau di Karis ya, visinya adalah shaping future leaders. Semua kita yang bekerja di Karis, semua kita yang tergabung dalam tim Karis ini tahu persis bahwa yang kita kerjakan adalah bagian untuk mempersiapkan generasi penerus, ya, siswa-siswi yang Tuhan percayakan untuk kita didik menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di kemudian hari. Begitu ya. Jadi tidak ada satupun anggota tim yang merasa aku ini siapa, aku ini tidak berguna, aku ini hanya remah-remah rengginang di sudut toples yang sudah tidak dimakan 2 minggu, kena udara dingin, ayam dan seterusnya ya. Tetapi semua anggota tim itu penting. Kenapa? Karena kekuatan sebuah tim itu terletak pada anggotanya. Keberhasilan sebuah tim tergantung dari peran individu di dalam tim tersebut. Nah, kesadaran inilah yang mendorong sehingga setiap anggota tim itu mendapat perhatian, mendapat kesempatan yang sama untuk bisa bertumbuh, sehingga kolaborasi itu memungkinkan setiap individu bertumbuh menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat, menjadi lebih berdaya gitu. Jadi semakin lama kalau mungkin di awal tahun kita tidak bisa, anggota yang baru akan mengalami kesulitan, tetapi tahun berikutnya dia akan mendapatkan kemampuan tertentu dan bertumbuh terus begitu ya. Nah, mungkin yang kita bisa lakukan di Karis adalah beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemberian kesempatan kepada anggota kelompok
dipercaya untuk melakukan sesuatu, dan di dalam melakukan sesuatu itu didampingi, dibekali dengan pelatihan dan mentoring, sehingga mungkin yang awalnya merasa wah ini berat ya, begitu ketika diberikan kepercayaan, kemudian dia akan bertumbuh dan merasa wah aku bisa melakukannya, dan dia akhirnya siap diberikan kepercayaan, kesempatan untuk melakukan hal yang lebih besar. Begitu. Nah, hal berikutnya yang kita bisa lakukan adalah kita bisa saling belajar dan beradaptasi satu sama lain, begitu ya. Di dalam sebuah tim yang kolaborasinya baik, kuat, begitu, ada perasaan aman. Oke, ada vulnerability. Sehingga setiap orang bisa terbuka ya, bisa jujur satu sama lain tentang kekuatan dan kelemahannya, begitu. Yang merasa punya kelemahan tidak merasa takut kelemahannya itu dipakai untuk menyerang dan menjatuhkan dia. Yang merasa punya kelebihan itu tidak segan-segan berbagi karena tidak adanya perasaan takut nanti akan disaingi atau dilebihi oleh orang lain. Kenapa? Karena di sebuah kolaborasi yang baik semuanya saling membangun, semuanya saling menguatkan, begitu ya. Ini seperti yang disampaikan di 1 Tesalonika 5 ayat yang 11 itu, supaya kita saling menasihati, mendorong satu sama lain, saling membangun supaya kita semakin dikuatkan, begitu. Nah, untuk akhir bagian yang kedua ini, teman-teman, kita mungkin bisa mengambil sedikit waktu untuk bisa saling mengapresiasi, memberikan ucapan terima kasih kepada teman-teman di sekitar kita yang telah menolong, yang berjasa buat kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Baik, kita kembali memberi checklist kepada daftar kriteria dari kolaborasi yang baik ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada bagian yang ketiga ada huruf A. Huruf A ini untuk accountability. Accountability berbicara tentang tanggung jawab. Di dalam sebuah tim yang baik kolaborasinya, setiap anggotanya tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, tahu apa yang menjadi bagiannya, kemudian mengerjakan bagiannya tersebut dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya berhasil mempertanggungjawabkan itu kepada seluruh anggota tim. Nah, ini ada alat bantu untuk memeriksa apakah kita sudah bertumbuh, sudah mempunyai accountability yang baik. Nah, semakin ke kanan ini semakin baik ya teman-teman. Semakin ke kiri ini berarti kita perlu ditolong untuk bisa bertumbuh, begitu. Nah, seorang yang memiliki accountability yang baik itu menerima semuanya dan mempertanggungjawabkannya. Termasuk ketika dia melakukan kesalahan, mungkin ada kegagalan, begitu. Orang yang punya accountability yang baik menerima kesalahan dan kegagalan tersebut, mengakuinya dan mencari solusi. Ya, menjadikan kesalahan itu menjadi batu pijakan atau pelajaran yang membuatnya menjadi lebih baik. Performanya, kinerjanya itu akan menjadi lebih baik dan bertumbuh dari kegagalan yang dialami. Ya, kalau yang belum mempunyai accountability yang baik, ya ketika terjadi kegagalan yang dilakukan adalah mencari kesalahan dari orang lain, mencari kambing hitam, begitu ya. Nah, kemudian atau yang lain itu bisa mencari-cari alasan supaya terhindar dari tanggung jawab yang terjadi dari kesalahan yang dia telah buat. Nah, bagian yang ketiga tentang accountability ini akan bisa bertumbuh dengan baik kalau yang pertama dan kedua tadi sudah terpenuhi. Jadi di dalam kelompok semua anggota merasa nyaman, aman karena ada saling percaya satu sama lain, dan tahu bahwa ketika kita melakukan kesalahan, anggota tim yang lain bukan menjatuhkan kita, tapi menolong kita untuk menjadi lebih kuat, menopang kita, memotivasi kita. Begitu ya teman-teman. Nah, pada akhir bagian yang ketiga ini saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak untuk melakukan evaluasi diri. Ya teman-teman, apakah sebagai anggota tim kita sudah mengerjakan bagian yang dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya? Adakah bagian-bagian yang kita bisa perbaiki agar kinerja kita bisa menjadi lebih baik? Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita pada bagian yang keempat. Di sana ada huruf M, itu untuk motivation. Nah, di dalam sebuah tim yang kolaborasinya baik,
itu selalu ada motivasi yang tinggi dari setiap anggota timnya, gitu ya. Motivasi ini muncul karena adanya keterikatan yang kuat antar anggota tim. Anggota tim yang satu merasa menjadi satu bagian dengan anggota tim yang lain, begitu. Ini terikatnya oleh apa? Terikatnya oleh visi yang sama. Semuanya berfokus pada visi yang sama untuk mencapai keberhasilan bersama, begitu. Sehingga ini memunculkan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik. Semua anggota tim punya semangat, motivasi untuk selalu memberikan yang terbaik di dalam mengerjakan bagian yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian mendedikasikannya itu sebagai salah satu sumbangsih untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tercapainya visi tadi, begitu. Nah, teman-teman, akhirnya kita sampai pada penghujung dari pembahasan kita tentang cooperation versus collaboration hari ini. Nah, di bagian akhir ini saya mengajak kita semua untuk kembali melihat, mengingat semua teman-teman, semua rekan-rekan yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk menjadi partner kita, untuk menjadi bagian dalam keluarga kita, untuk menjalankan visi yang Tuhan beri. Ya, yang pertama kita mau bersyukur untuk keberadaan mereka semua. Yang kedua, kita mau ambil komitmen bersama bahwa kita mau selalu mengingat teman-teman kita di dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, dan kita mau saling menguatkan satu sama lain sehingga sungguh-sungguh kolaborasi kita tadi bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menjadi atau mencapai hasil yang maksimal. Kita bisa mendedikasikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Baik teman-teman semua, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekiranya itu bisa menjadi berkat buat kita semua dan menjadikan kita tim yang semakin solid untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih.